Soal nomor 11. Perhatikan pasangan larutan berikut. 1. NH4OH dan NH4Cl. 2. HCl dan NaCl. 3. CH3COOH dan CH3COOK. 4. KOH dan KCN. Pasangan larutan yang dapat membentuk campuran penyangga adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Soal ini menggunakan konsep larutan penyangga. Larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan 1. Asam lemah dengan garamnya, yaitu garam basa, garam dari asam lemah ditambah basa kuat. 2. Basa lemah ditambah garamnya, yaitu garam asam, garam dari basa lemah ditambah asam kuat. Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. 1. NH4OH adalah basa lemah. NH4Cl adalah garam asam yang berasal dari basa lemah NH4OH ditambah asam kuat HCl. 2. HCl adalah asam kuat. NaCl adalah garam netral yang berasal dari basa kuat NaOH ditambah asam kuat HCl. 3. CH3COOH adalah asam lemah. CH3COOK adalah garam basa yang berasal dari asam lemah CH3COOH ditambah basa kuat KOH. 4. KOH adalah basa kuat. KCN adalah garam basa yang berasal dari basa kuat KOH ditambah asam lemah HCN. Jadi, pasangan larutan yang dapat membentuk campuran penyangga adalah 1 dan 3. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 12. Jika 100 ml larutan 0,1 mHCOONA dimasukkan ke dalam 100 ml air, akan terhidrolisis dengan harga KH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7. Maka pH larutan sebesar A. 5 min log 7, B. 5 plus log 7, C. 9 min log 7, D. 9 plus log 7, E. 7 plus log 9. Soal ini menggunakan konsep hidrolisis garam. Untuk menentukan sifat garam, lihat komponen yang kuat. Ingat, molaritas atau M sama dengan N per volume total. Sehingga, soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. HCOONA adalah garam basa yang berasal dari asam lemah HCOOH ditambah basa kuat NaOH. Mol HCOONA sama dengan M kali V, sama dengan 0,1 M dikali 100 ml, sama dengan 10 mmol. Molaritas HCOONA sama dengan N per V total, sama dengan 10 mmol per 100 plus 100 ml, sama dengan 0,05 M. OH- sama dengan akar KH dikali M, sama dengan akar 10 pangkat min 7 dikali 0,05, sama dengan akar 50 dikali 10 pangkat min 10, sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 5. POH sama dengan min log 7 kali 10 pangkat min 5, sama dengan 5 min log 7. pH sama dengan 14 min 5 min log 7, sama dengan 9 plus log 7. Jadi, pH larutan HCOONA adalah 9 plus log 7. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 13.
sebanyak 200 ml larutan AgNO3 0,02 m dicampur dengan 300 ml larutan Al2SO4 3 kali 0,05 m. Jika KSP Ag2SO4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5, maka A. Ag2SO4 mengendap. B. Tepat jenuh dengan Ag2SO4. C. Ag2SO4 tidak mengendap. D. Terjadi senyawa AgSO4. E. Terjadi senyawa AgSO4 dua kali. Soal ini menggunakan konsep KSP. Jika Qc lebih besar dari KSP, maka akan terjadi pengendapan. Jika Qc sama dengan KSP, maka larutan akan tepat jenuh. Jika Qc lebih kecil dari KSP, maka tidak akan terjadi endapan. Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Molaritas AgNO3 sama dengan 0,02 m. Volume AgNO3 sama dengan 200 ml. Molaritas Al2SO4 3 kali sama dengan 0,05 m. Volume Al2SO4 3 kali sama dengan 300 ml. S AgNO3 sama dengan N per volume total, sama dengan 0,02 m dikali 200 ml dibagi 200 ditambah 300 ml, sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 3 m. SAL2SO4 3 kali sama dengan N per volume total, sama dengan 0,05 m dikali 300 ml dibagi 200 plus 300 ml, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 m. AgNO3 diuraikan menjadi 1 Ag plus ditambah 1 NO3 min. Kelarutan Ag plus adalah 1 dikali 8 dikali 10 pangkat min 3. Kelarutan NO3 adalah 1 dikali 8 dikali 10 pangkat min 3. Al2SO4 3 kali diuraikan menjadi 2 Al3 plus ditambah 3 SO4 2 min. Kelarutan Al3 plus adalah 2 kali 3 kali 10 pangkat min 2. Kelarutan SO4 2 min adalah 3 kali 3 kali 10 pangkat min 2. Qc sama dengan Ag plus pangkat 2 dikali SO4 2 min pangkat 1, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 9 kali 10 pangkat min 2, sama dengan 5,76 dikali 10 pangkat min 6. Jadi, karena Qc yaitu 5,76 kali 10 pangkat min 6 lebih kecil dari KSP yang bernilai 1,5 kali 10 pangkat min 5, maka Ag2SO4 tidak mengendap. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 14. Dari beberapa peristiwa berikut, 1. Fotosintesis pada tanaman, 2. Pembakaran bensin, 3. Penguapan air, 4. Bom meledak. Pasangan yang mempunyai nilai H produk lebih besar daripada H reaktan adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Soal ini menggunakan konsep termokimia. Pada soal ditanyakan peristiwa yang mempunyai H produk lebih besar daripada H reaktan. Artinya adalah reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor. Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut.
Peristiwa 1, fotosintesis pada tanaman, dan peristiwa 3, penguapan air merupakan reaksi endoterm karena menyerap kalor. Peristiwa 2, pembakaran bensin, dan peristiwa 4, bom meledak merupakan reaksi eksoterm karena membebaskan kalor. Jadi, pasangan yang mempunyai nilai H produk lebih besar daripada H reaktan adalah 1 dan 3. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 15. Diketahui entalpi pembentukan gas etanol C2H5OH, gas CO2, dan H2O berturut-turut adalah min 278 kJ per mol, min 394 kJ per mol, dan min 286 kJ per mol. Pada pembakaran 23 gram etanol sesuai reaksi C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 3 H2O dihasilkan kalor sebesar. Diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. A. 684 kJ, B. 1368 kJ, C. 2054 kJ, D. 2164 kJ, E. 2736 kJ. Soal ini menggunakan konsep termokimia. Untuk menentukan kalor suatu reaksi, digunakan rumus delta H reaksi sama dengan jumlah total delta HF produk dikurangi jumlah total delta HF reaktan. Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 3 H2O. Delta H reaksi sama dengan jumlah total delta HF produk dikurangi jumlah total delta HF reaktan, sama dengan 2 kali delta HF CO2 ditambah 3 kali delta HF H2O dikurangi 1 kali delta HF C2H5OH ditambah 3 kali delta HFO2, sama dengan 2 kali min 394 kJ ditambah 3 kali min 286 kJ dikurangi 1 dikali min 278 ditambah 0, sama dengan min 1368 kJ per mol. Pada soal ditanyakan kalor pada pembakaran 23 gram etanol atau C2H5OH. Mol atau NC2H5OH sama dengan M per MR, sama dengan 23 per 46, sama dengan 0,5 mol. Kalor untuk 0,5 mol sama dengan 0,5 mol dikali min 1368 kJ per mol, sama dengan min 684 kJ. Tanda negatif artinya dihasilkan kalor. Jadi, pada pembakaran 23 gram etanol dihasilkan kalor sebesar 684 kJ. Jadi, jawaban yang tepat adalah A.